Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, jumpa lagi dengan saya Ibadur Rahman. Kali ini saya ada di Ngawi. Lokasinya di mana Mas? Kota Ngawi. Belakang Masjid Agung Ngawi. Belakang Masjid Agung Ngawi. Dan ini teman saya guys, Mas Zamani. Halo coy, jadi saya lagi di Ngawi, tepatnya di belakang Masjid Agung Ngawi. Dan ini lokasinya cukup alami ya, karena di sini tempat budidaya tanaman buah. Halo. Ngapain Mas? Iki nyangkok kelanceng. Lancengnya apa? Kelancengnya tawon cilik-cilik yang menghasilkan madu. Ini kok sampai jauh-jauh ke sini loh? Tanpa sengat. Kok nggak di Magetan, kenapa? Nggak enak-enak gini. Magetan. Temen saya ini mau nyangkok lanceng, cuma jauh-jauh dari Magetan ke sini cuma buat nyangkok. Wah, mantap. Jumpa dengan pemiliknya, coy. Namanya Mas Azam. Mas, ini namanya usahanya apa, Mas? Taman Kebun bibit buah. Kebun bibit buah. Lokasi di Ngawi Kota. Oh iya. Ini bangunnya udah lama, Mas? Sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Jadi tempat pertama kali itu di sini atau di mana, Mas? Tempat pertama kali di sini, tidak ada di tempat lain. Oh gitu ya. Ini bisa dikenalkan Mas, tuh tanaman apa aja yang ada di sini? Ini apa ini? Yang paling jumbo. Ini tanaman serikaya jumbo. Harganya berapa Mas? Siapa tahu ada yang mau beli. Besar segini 600-an. Itu 600 itu ambil sendiri atau ambil sendiri? Kalau diantar beda lagi ya berarti ya? Tidak bisa antar-antar. Bagolnya piye tuh. Terus ada apa lagi Mas ini? Wah, ini super jumbo ini, mangga mana ini? Mangga asal Thailand. Berat minim 1 buah 1,5 kilo. Kalau tadi Thailand berarti namanya mangga wik-wik. Mangga Tiojai. Tiojai. Harganya Mas berapa ini? Ini udah dijual. Lah terus? Jual bibit aja. Oh, jual bibit itu. Ini diopeni dewe ya Mas ya? Diopeni dewe. Ini Mas, tanamannya yang di sini kisarannya harganya berapa? Dari yang paling rendah sampai yang paling rendah harga 20 ribuan. 20 ribuan sampai seterusnya. Maksimal paling mahal 50.000. Kalau tanaman yang paling mahal berapa? Privasi. Kok privasi loh, ini dodolan kok privasi oleh. Di sini masih banyak tanaman yang lain ya guys, kayak nangka, kemudian ada jeruk, ini jambu, kemudian ada anggur juga, dan bermacam-macam tumbuhan yang lainnya ya. Dan di sini fokusnya tumbuhan yang berbuah ya. Jadi kalau kalian cari kamboja nggak ada di sini coy. Jadi kita mau testing buah-buah yang ada di sini, lur. Wah, mantap. Yo. Kondang. Ini ada buah jambu air yang ditanam oleh Mas Azam. Mantap. Manis guys, seger banget. Seger, manis, ada airnya. Oh, enak seperti sidik ya. Shooting guys. Oh, enak ya, Pak. Coy, kali ini saya ada di kebunnya Mas Azam. Jadi kebunnya ini lumayan besar ya lokasinya. Ya cukup untuk tanaman beberapa ratusan, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sini. Kalau kalian mau beli silahkan langsung datang ke lokasinya yang berada di belakang masjid ya.
belakang Anggur. Masjid Agung Ngawi. Sekarang kita mau wawancara sedikit pemilik usaha tanaman apa jeneng? Hidroponik. Bulampot. Tabu lampot atau hidroponik. Hidroponik itu sing piye? Hidroponik itu pakai air, Mas. Apa kok isi tak cari malahan? Ya sing pakai air itu loh hidroponik. Jadi tabu lampot ya yang ada di pot-pot hitam itu loh. Ini juga pakai air loh, Mas, kalau nyiram. Heeh. Terus kita mau wawancara sedikit. Ya sebenarnya ya yang perlu kalian tahu, dia ini teman SMP saya dan sekarang udah punya usaha sendiri. Ya alhamdulillah lancar. Bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan lumayan. Sekarang kita mau interview sedikit mengenai bagaimana awal mula dia membangun usaha ini. Cekidot. Jam, piye kabarmu? Apik baik. Oke Mas, perkenalkan nama jenengan siapa? Nama saya Azam. Umur 24 tahun. Kerjaan sehari-hari pembibit buah-buahan. Ya Mas, saya mau tanya-tanya sedikit Mas tentang usaha jenengan ini. Awal mula bangun usaha ini itu ceritanya bagaimana Mas? Kok bisa sampai sekarang kok? Awal Gede. mula di tahun 2016 masih ikut orang di proyek pembangunan dan plus perkebunan. Setelah 2 tahun bekerja ikut orang, kemudian bangun usaha sendiri dari nol, dari bibit cuma 50 batang. Alhamdulillah sekarang udah 1.500 batang. Oh berarti itu awalnya ya, melu wong ya? Awal mula ikut orang untuk mencari modal pertama. Dan pengalaman. Berarti ikut orang itu berapa lama Mas? Tahun, 2 tahun, 3 tahun? Ikut orang selama 2 tahun dengan pekerjaan yang paling rumit. Berat juga ya? Berat. Katanya juga maksudnya pagi kerja nguli. Sehari full hanya bisa istirahat 4,5 jam. Oh 4 jam, berarti 20 jam kerja terus sih. Poh, kondang. Tapi sekarang ya udah bisa memetik hasilnya ya Mas? Alhamdulillah bisa. Awal mula kerja 20 jam itu dari mulai jam 2 pagi. Penyiraman kebun jambu air seluas ya, setengah hektar. Seperempat hektar. Kemudian selama dari jam 2 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Terus lanjut itu kerja di proyek bangunan. nguli ya? Kuli bangunan berarti kan? Dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore, terus itu enggak Jam istirahat? 4 sore kelar sholat baru mulai lagi ke kebun ngecek sampai maghrib. Setelah itu langsung ke minimarket. Ngapain? Beli Jaga rokok? toko Oh jaga toko sampai jam setengah 11 malam. Bayuh. Berarti shift malam berarti ya? Shift pagi, malam, siang jadi 1. Oh alah. Ya itu istirahat cuma 4 jam itu cukup apa enggak itu? Ya dibilang cukup nggak cukup karena ikut orang. Itulah susahnya ikut orang. Oh gitu ya. Oh ya sip. Terus nggak pernah mengalami sakit parah nggak selama masa-masa bekerja itu? Kan biasanya kan menguras tenaga banget loh kerja sehari 20 jam. Alhamdulillah sakit tidak, cuma berat Berges. badan menurun. Oh berat badan menurun, ya alhamdulillah. Dari 90 turun 70. Ya lumayan Mas, nggak usah nge-gym kan lumayan. Berarti kan itu selama 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Ya itu setelah 2 tahun itu kan berani jenengan memberanikan diri untuk keluar dari situ kemudian buka usaha sendiri. Keluar dari zona aman menuju zona yang bisa dibilang terbata-bata. Dari awal itu terkumpul modal sekitar 6,5 juta. Oh 6,5 juta buat modal awal itu ya? Iya modal awal untuk beli sekitar dulu hanya nyicil tanaman sekitar 50 pohon. Lah untuk
penempatan tanamannya itu gimana? Kerjasama atau Tata penempatan tanaman masih sewa. mau sewa berarti? Kayak mana tadi Mas? Penempatan tanaman. Penempatan tanaman masih sewa lahan di perkotaan Kota. Ngawi. Tepatnya di belakang Masjid Agung Ngawi. Ya alhamdulillah dengan sewa tidak terlalu mahal. Mas, apa jenenge? Kayak masalah atau halangan rintangan-rintangan yang pernah dihadapi ketika membangun usaha ini sampai sekarang ini apa? Yang paling lah, paling paling mengena. Contoh ditipu lah atau apa? Semua pekerjaan mesti ada resikonya ya. Resiko. Gimana kita melalui itu? Awal resiko pertama tidak begitu berat, cuma dibohongi dari bibit. Keaslian bibit tanaman dimanipulasi. Jadi lain jenis. Akhirnya sebanyak 150 batang terpaksa dilempar. Itu gimana cara mengatasi sampean bangkit dari kegagalan itu? Alhamdulillah untuk masalah 150 batang tidak begitu jadi mengena sih. Intinya semua pekerjaan pasti ada resikonya. Resikonya tidak terlalu berat untuk tanaman. Cuma satu yang di tanaman terlalu berat itu jarang bisa di tanggal libur. Oh gitu ya. Berarti libur bisa kalau ada karyawan. Tapi kalau masalah tidak ada karyawan susah. Karena ibarat kemarau hanya ditinggal 2 hari tanaman itu langsung wassalam. Bosok ya ceritanya. Mati. Berarti harus standby terus Mas. Standby ya libur sehari 2 kali bisa, tapi harus kerjakan orang untuk jasa nyirami tanaman. Gitu. Nah untuk kedepannya ini mau ada rencana beli tanah terus bangun usaha sendiri ya gimana kedepannya ini loh? Sebuah planning orang bekerja dengan usaha sendiri itu harus punya planning. Kalau tidak punya planning dia akan dia dapat hasil akan terbuang sendirinya. Planning pertama tujuan dari usaha. Ada tujuan saya pertama pembebasan tanah sendiri. Pembebasan tanah. Ya seluas kira-kira ya 300 meter, 1000 meter persegi lah. Jangka tempuh 1,5 tahun. 1 tahun ke depan ini ya berarti harus ada planning pembebasan tanah berarti. Kemudian Mas ini yang terakhir ini tips-tips buat anak muda sekarang yang bingung mencari kerja itu gimana? Atau mulai membangun usaha, tipsnya apa? Niatkah atau duit atau modal atau relasi? Kalau membangun usaha niat pasti pertama. Tapi lebih sebelum itu apa yang kita jadikan hobi sekarang jadikanlah uang sebisa mungkin. Saya tanaman dulu saya tidak hobi sama tanaman. Nggak ada keinginan untuk usaha untuk tanaman ya. Tapi saya ada pemikiran itu dari dulu karena saya pertama lihat orang di tanaman orang yang paling sabar bebas di dunia. Mau kemanapun enjoy. Oh iya. Tipsnya apa? Tipsnya ini loh. Niat pertama kan niat tadi. Niat yang lurus. Tekun. Saya usaha 2 tahun setengah ini dulu pernah dibilang sama pengusaha. Bos saya sendiri yang waktu dulu. Usaha itu belum bisa berjalan, dikatakan lancar sebelum dia menempuh dari 2 tahun pertama. 2 tahun pertama berarti 2 tahun pertama dia menempuh dengan tekun itu setelah selanjutnya dia akan mudah semudahnya. 2 tahun pertama karena apa? Itu fungsi orang mencari pelanggan. Pelanggan tetap situ. Kalau usaha belum sampai 2 tahun dia sudah mundur, belum dikatakan dia berhasil.
Gitu ya, sip, sip. Mantap. Nah ini kan sesuai dengan anu toh mas, kuliah saya kan manajemen. Nah saya tuh pernah beberapa kali mencoba berusaha, buka usaha, cuma baru jalan 2 bulan 3 bulan mandek. Mbah apa sebabnya gak suka aku. Ya, bingung sih. Untuk memulai niat itu ya memang susah mas. Tapi ya tak akoni jenengan pancen jos ya. Kan biyen kan sampean terkenal dengan apa ya? Goblok. Aku gak ngomong ngono loh, mas. Maksudnya kan dulu kan somplak guys, sampean terkenal dengan apa ya? Sering tidur lah dikatain, sering dibully kan ya toh? Oke. Tapi sekarang kan ya udah membuktikan sekarang udah malah suka bully. oh malah sering bully ya sekarang. Mantap jaya. Jadi ya pengusaha itu guys terlahir dari orang yang sering dibully. Contohnya ya seperti Mas Azam ini. Oke Mas Azam, terima kasih wawancaranya sedikit, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Nasihat yang terakhir Mas, pesan-pesan buat semuanya. Jangan sampai menyerah dalam usaha apapun, tekuni, pasti akan mendapat kejayaan di situ. Oke, mantap.